Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang klasifikasi tumbuhan. Nah, di sini ada definisi klasifikasi tumbuhan, suatu cara pengelompokan tumbuhan yang didasarkan pada sifat dan ciri-ciri tertentu. Pertama kali diusulkan oleh John Ray berasal dari Inggris, lalu disempurnakan oleh Carl von Linné yang berasal dari Swedia. Dan ada tujuan dan klasifikasi. Yang pertama yaitu mengelompokkan tumbuhan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri suatu jenis tumbuhan untuk membedakannya dengan tumbuhan dan jenis lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan. Yang keempat, memberi nama tumbuhan yang belum diketahui namanya atau belum dimiliki nama. Selanjutnya ada sistem klasifikasi, sistem buatan atau artifisial, sistem alami atau natural, sistem modern atau filogenetik. Nah, di sini ada sistem alami atau natural, yaitu tokoh klasifikasi sistem alami adalah Aristoteles, seorang kebangsaan Yunani pada tahun 350 silam. Beliau membagi makhluk hidup menjadi dua dunia atau kingdom, yaitu hewan dan tumbuhan. Dalam tumbuhan dikelompokkan berdasarkan ukuran dan strukturnya. Selanjutnya yaitu ada sistem buatan atau artifisial. Klasifikasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Carl von Linné pada tahun 1707 sampai 1778, yang dikenal dengan nama Carolus Linnaeus, seorang ahli botani perkembangan Swedia. Beliau dinobatkan sebagai bapak taksonomi. Ada klasifikasi makhluk hidup menurut Linnaeus didasarkan atas persamaan dan perbedaan struktur tubuh makhluk hidup dengan cara-cara berikut, yaitu mengamati peneliti makhluk hidup, yaitu persamaan ciri struktur tubuh luar maupun ciri struktur tubuh dalam dari berbagai jenis makhluk hidup. Selanjutnya, apabila ada yang memiliki ciri khusus tubuh sama atau mirip dijadikan atau kelompok, adapun yang dimiliki ciri kelainan dikelompokkan sendiri. Berikut ini ada tingkatan klasifikasi yang digunakan oleh Linnaeus adalah sebagai berikut, yaitu regnum, phylum atau divisio, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Selanjutnya ada klasifikasi sistem filogenik, didasarkan karena adanya hubungan antara klasifikasi dan evolusi. Sistem ini disusun berdasarkan jauh dekatnya keberangkatan antara takson yang satu dengan yang lainnya. Sistem ini menjelaskan adanya persamaan dan perbedaan morfologi, anatomi, fisiologi. Berikut ini ada tingkatan klasifikasi yang digunakan oleh Linnaeus adalah sebagai berikut, yaitu regnum, phylum atau divisio, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Selanjutnya ada klasifikasi sistem filogenik, didasarkan karena adanya hubungan antara klasifikasi dan evolusi. Sistem ini disusun berdasarkan jauh dekatnya keberangkatan antara takson yang satu dengan yang lainnya. Sistem ini menjelaskan adanya persamaan dan perbedaan morfologi, anatomi, fisiologi. Tata cara penamaan spesies. Nama suatu spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama merupakan penunjuk genus dan kata kedua merupakan penunjuk jenis. Yang kedua, huruf pertama nama genus ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf pertama nama penunjuk jenisnya ditulis dengan huruf kecil. Yang ketiga, nama spesies digunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Misalnya, bambusa spinosa atau bambu berduri, tersia papaya atau pepaya. Yang keempat, nama spesies dicetak miring, di garis bawah, atau dicetak dengan huruf yang berbeda dengan teks lain. Yang kelima,
apabila nama tumbuhan terdiri atas lebih dari 2 kata, kata kedua dan berikutnya harus digabung atau diberi tanda penghubung. Misalnya, Hibiscus rosa sinensis atau Hibiscus rosa sinensis. Yang keenam, apabila nama hewan terdiri atas 3 kata dan nama tersebut bukan nama spesies melainkan nama subspesies atau anak jenis, yaitu nama takson di bawah tingkat spesies, maka ditulis berpisah. Contohnya Felis pamiculata domestica atau kucing rumah, contohnya Siamese L. Yang memberi nama jagung adalah Linnaeus. Berikutnya yaitu ada perbedaan nama ilmiah dan nama biasa atau awam. Diatur dalam KITT menggunakan bahasa Latin, berlaku internasional, terkadang sukar dihafalkan. Nama pengidentifikasi takson dengan jelas. Untuk setiap takson hanya ada satu nama yang besar. Sedangkan nama awam tidak beraturan, menggunakan bahasa lokal, berlaku hanya pada masyarakat lokal, mudah dihafal, nama tidak jelas untuk kategori takson yang sama. Satu takson dapat menyukai lebih dari satu nama. Selanjutnya ada penyebab lahirnya nama ilmiah, yaitu beraneka-ragamannya nama-nama biasa. Nama biasa ada yang pendek dan panjang tanpa dikasih kategori. Sinonim dan himonim sulit diterima oleh dunia internasional. Selanjutnya ada tingkat takson, yaitu bahasa Latin, Regnum, Plantorum, Divisio, Classis, Ordo, Familia, Genus, Species. Bahasa Indonesia, dunia tumbuhan, divisi, kelas, bangsa, suku, marga, jenis. Selanjutnya ada regnum atau kerajaan tumbuhan. Regnum disebut juga sebagai kingdom. Kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Dalam taksonomi tumbuhan nama kingdomnya Planto. Dalam taksonomi tumbuhan nama kingdomnya Plantae. Selanjutnya ada divisio, diambil atau dibentuk berdasarkan ciri khas divisio atau nama deskriptif ditambah akhiran eta. Selanjutnya ada ordo. Pada tumbuhan, nama ordo pada umumnya diberi akhiran -as. Adapun pada tumbuhan contohnya kelas Dicotyledoninae mempunyai ordo Gramineales atau bangsa rumput-rumputan, Rosanales atau bangsa mawar-mawaran. Selanjutnya ada subordo berdasarkan nama pangkal familia ditambah akhiran INAE, contoh Marpinae. Selanjutnya ada familia, yaitu dibentuk dari pokok kata pada salah satu genus yang termasuk familia dari ditambah akhirnya ACEAE, contoh Solanaceae atau keluarga kentang, Rosaceae atau keluarga mawar. Selanjutnya ada subfamilia yang dibentuk dari pokok kata pada salah satu genus yang termasuk dalam familia tadi ditambah akhiran OIDEA, contoh Rosaidae. Selanjutnya ada genus, yaitu huruf pertamanya diawali dengan huruf kapital dan ditulis dengan miring atau ditulis agak dengan di garis bawah.
Contohnya pada tumbuhan yaitu rusa atau marga mawar, anona atau marga sirsak dan serikaya, dan slonum yaitu marga tarung-tarungan, dan solanum yaitu marga terung-terungan. Selanjutnya ada spesies, yaitu merupakan suatu kombinasi ganda yang terdiri nama genus diikuti penunjuk spesies bila penunjuk spesies terdiri atas dua. Selanjutnya yaitu spesies, merupakan suatu kombinasi ganda yang terdiri nama genus diikuti penunjuk spesies bila menunjuk spesies terdiri atas dua kata harus diberi tanda penghubung. Contohnya Hibiscus, Rosa sinensis, Atropa, belladonna. Selanjutnya yaitu nama taksonomi di bawah spesies, yaitu disebut sebagai intraspecific taxon, yaitu disebut sebagai intraspecific takson, merupakan kombinasi nama spesies dan merupakan penunjuk intraspesifik. Contoh Sachygrappa aixon, subforma Esterculosa, Angler Irnetohea. Selanjutnya ada nama penemu atau author dicantumkan di belakang nama ilmiah, seperti orang yang pertama menulis, yaitu orang yang pertama mempublikasikan nama takson yang harus valid. Nama penemu tumbuhan dapat disingkat kecuali nama relatif singkat atau pendek. Contohnya L. Linnaeus, Bertoloni, dan Fr. Elias Magnus Preyas.